ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di era tropis dan subtropis di dunia. Kamu memiliki resiko lebih besar terkena penyakit ini atau gejala yang lebih parah jika kamu tinggal atau berpergian di daerah tropis, sebab berada di daerah tropis dan subtropis meningkatkan risiko terkenanya virus penyebab penyakit ini, terutama daerah berisiko tinggi termasuk Asia Tenggara, Pulau-Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Kamu pernah mengidap penyakit demam berdarah di masa lalu? Infeksi sebelumnya dengan virus demam berdarah bisa meningkatkan risiko gejala parah jika kamu terkena demam berdarah lagi. Demam berdarah disebabkan oleh salah satu dari 4 jenis virus dengue. Dua nyamuk yang bisa menularkan virus ini adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dua jenis nyamuk yang paling sering menyebarkan virus dengue ini umum ditemukan baik di dalam maupun di sekitar pemukiman. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk. Kemudian ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus memasuki aliran darah orang itu dan menyebabkan infeksi. Banyak orang yang tidak mengalami tanda atau gejala infeksi demam berdarah tinggi. Ketika gejala benar-benar terjadi, mereka disalahartikan sebagai penyakit lain seperti flu. Biasanya gejala akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah kamu digigit nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya antara lain sakit kepala, nyeri otot, tulang atau sendi, mual, dan muntah. Sakit di belakang, mata, kelenjar bengkak, ruam. Kayaknya tidak ada pengobatan khusus untuk penyakit ini. Tapi kamu harus minum banyak cairan. Hubungi dokter jika kamu memiliki tanda dan gejala dehidrasi berikut ini, seperti berkekurangan buang air kecil, sedikit atau tidaknya ada air mata, mulut atau bibir kering, kelusuhan atau kebingungan, ekstremitas atau dingin dan lembab. Obat yang dijual bebas seperti acetamipon dapat membantu mengurangi nyeri otot dan demam. Namun, jika kamu mengidap penyakit ini, kamu harus menghindari jenis obat pereda nyeri lainnya termasuk aspirin, ibuprofen, atau kapsopen sodium. Pasalnya, obat pereda nyeri ini dapat meningkatkan risiko komplikasi pendarahan. Jika kamu mengalami demam berdarah yang parah, kamu memerlukan yang pertama perawatan suportif di rumah sakit, yang kedua adalah penggantian cairan atau elektrolit intravena, yang ketiga adalah pemantauan tekanan darah, yang keempat transfusi darah untuk menggantikan kehilangan darah. Organisasi Kesehatan Dunia menekankan bahwa vaksin itu sendiri bukanlah alat yang efektif untuk mengurangi demam berdarah di daerah-daerah ini di mana penyakit ini sering mewabah, di mana pencegahan gigitan nyamuk dan pengendalian populasi nyamuk masih menjadi metode utama untuk mencegah penyebaran demam berdarah. Jika kamu tinggal atau bepergian ke daerah yang sering terkena penyakit ini, tips berikut dapat membantu mengurangi risiko gigitan nyamuk. Di mana yang pertama itu gunakan AC atau kelambu yang dipasang di ventilasi dan tempat tidur. Kedua, kenakan pakaian pelindung saat kamu pergi ke daerah yang dipenuhi nyamuk. Kenakan baju lengan panjang, celana panjang, kaos kaki, dan sepatu. Ketiga, gunakan obat nyamuk seperti permethrin karena mereka dapat diaplikasikan pada pakaian, sepatu, perlengkapan, dan berkemah, serta kelambu. 4. Mengurangi habitat nyamuk dengan menutup genangan air.